Ya. Kita jumpa lagi di channel Belajar Trading. Sebenarnya bukan nama channelnya bukan itu ya, tapi kali ini kita ingin belajar trading lagi di Kalafor Academy. Nah, kalau ditanya kenapa sih channelnya kok Kalafor Academy, wah itu ceritanya panjang. Jadi Kalafor itu sebenarnya ada temen yang mengatakan bahwa sebenarnya itu hanya tulisan yang biar terkesan keren aja, padahal dia bahasa kata dasarnya itu kalap. Ya nak, adik mama apa? Pisang. Nah, ya nonton depan sana ya, hati-hati jatuh. Biasanya jam segini ini jam-jam serunya market biasanya. Kita lihat kok ini, kan sesuai di video sebelumnya ada sebuah kecenderungan harga bergerak naik, begitu juga dengan gold. Tapi kalau kondisi kemarin itu kita melihatnya di sini kalau nggak salah ya. Nah, kondisinya seperti ini kemarin itu. Sebelum video sekarang ini saya tarik trendline ke sini. Meski saya masih berasumsi bahwasannya harga ini sebenarnya masih letak bedanya di sini. Kalau kemarin itu kita tarik dari sini kalau nggak salah. Nah, ketika tarik dari sini kita sudah berasumsi harga mulai bergerak naik. Nah, lalu ini belum ada kalau yang kemarin. Yang ini belum ada. Jadi begini. Jadi karena ini sudah terbreakout dari tren turunnya, ini jadi begini. Cuman ngelihat kondisi kayak gini, kalau saya terus kemudian tetap berasumsi bahwa tren itu cenderung naik, jadinya saya tarik garis trendline jadi ke sini nih. Nah, kira-kira begini. Kalau seandainya kita masih mencari upaya untuk entry posisi buy, ya mungkin seperti ini. Kita buy sekarang di sini pun nggak masalah, boleh saja, tapi mungkin resikonya di sini, atau mungkin kira-kira harga begini. Coba ke satu, nah nih sini, nah, ini garis yang tadi itu. Nah, ini kalau masih berasumsi bahwasanya harga masih cenderung up, sebenarnya berani aja sih nge-buy. Nah, ini kan harga masih cenderung naik, dia membuat yang baru, new high. Nah, new high itu kalau bahasa orang-orang sana ya, orang-orang kampung saya itu new high bahasanya ini. Nah, kalau kita mau entry paling kayak gini, kita beranikan entry ya, nggak apa-apa ya. Nah, kita buy di sini. Nah, kita berasumsi bahwasanya di sini adalah si harga masih melakukan koreksi. Jadi mungkin coba kita cek 15, mungkin resikonya itu ada di area ini. Waduh, banyak juga ya, sekitar 69,35 dolar resikonya. Nah, kira-kira begini. Nih kalau kita berasumsi harga masih cenderung naik, nah ini kan masih cenderung naik. Ketika berasumsi seperti ini, nah kira-kira begini. Biasanya kalau saya nanti kalau ternyata harga masih turun, biasanya di area ini saya averaging buy lagi dengan lot yang sama, atau kalau sedikit pengen nekat pakai marti istilahnya ya. Jadi bisa jadi 2 kali lot awal gitu kan. Kalau semula di 0,05 mungkin di 0,1, tapi kalau saya lebih suka averaging aja. Karena di 2 video sebelumnya ini kita tidak ada entry ya. Nah kan, harga masih cenderung turun. Saya biasanya, atau kita lihat waktu ya. Nah, nanti kemungkinan ini kan jam
15.38. Mungkin di jam 16 nanti kalau harga masih di bawah harga open posisi saya mungkin akan averaging. Nah, saya jarang menghitung resiko berapa sih nanti kira-kira gitu, saya jarang. Yang penting saya entry, karena tidak menutup kemungkinan ketika harga kuat bergerak turun tanpa harus menunggu stop loss, karena saya out posisi. Jadi ada posisi-posisi yang kita loss gitu loh. Kita story ya. Ada yang nutup posisi yang loss. Nih kena SL nih. Loss 9, yang loss sampai $24. Jadi ini ada loss lagi 3,6. Ini saya cut manual. Dan sekarang kita masih nih. Ini ada profit ini kayaknya siang tadi nih, entry siang tadi, pagi sih, pagi menjelang siang tadi nih, jam 8:24 itu waktu server di kita jam berapaan ya, kalau sekarang jam 7:30 itu jam 15. Wah, susah deh ngitungnya, pokoknya tadi siang kalau nggak salah ini. Kita lihat, kita masih terfloating. Nah, kalau kayak gini kadang biasanya saya agak sedikit nekat. Kayak gini kan, ketika harga sudah candle mulai mengecil gini kan, ini ada area support area di sini. Nah, ini ketika tadi ke sini, lalu ini di sini. Nah, kalau kayak gini ini mendekati sini nih, tambah posisi ya. Kayak lagi dengan lot yang sama. Kita letakkan posisi stop lossnya di area yang berdekatan lah. Ini 41 berarti ini yang kita rubah. Posisi terakhir yang ini yang kita rubah ke 43 biar sama. Nah, dari stop lossnya. Nah, ketika seperti ini, wah, udah minus. Kalau saya sebenarnya cenderungnya hanya bicara soal tren, terlebih di gold. Gold itu secara fundamental itu gimana? Itu adalah barang tambang yang tidak bisa diperbaharui. Jadi secara mayor tren itu biasanya cenderung gold ini pergerakan harganya cenderung up. Tapi jangan salah, ketika ada pergerakan turun juga, kayak gini contohnya nih, di daily juga sadis gitu. Jadi juga harus berhati-hati. Tapi saya lebih suka gold ini ketika saya beranggapan bahwa si tren gold ini memang lagi cenderung naik gitu. Ketika sudah mulai merangkak naik itu saya paling suka di trading di gold ketika di kondisi itu gitu. Kalau di kondisi tren yang sedang turun seperti ini kayak gini nih, agak ragu juga. Tapi kalau sudah seperti ini ya biasanya saya akan cari posisi itu memang untuk posisi nge-buy aja. Saya menghindari posisi sell. Biasanya gitu. Itu versi saya. Kalau versi teman-teman kan barangkali beda, karena kan kalau kita di market forex itu kan baik pergerakan turun ataupun naik itu kan kita bisa sama-sama ambil aksi untung, tergantung open posisi yang kita lakukan. Kalau bicara target paling nggak jauh-jauh ya. Oh iya, saya coba pakai template ini deh. Ini template ini bisa memberi informasi. Nah, kalau saya terkena stop loss itu saya total kerugian
itu sebesar 132,5 dolar. Kira-kira begitulah. Sebenarnya situasi apa namanya ya? Situasi mencekam itu ketika sebentar kita coba tarik garis trendline. Waduh, nggak bisa di sini. Kita tarik dulu di sini. Kita tarik dulu ke sini. Ini kita hubungkan, lalu ini kita pertemukan di sini. Ini kan terendah kan? Nah, kira-kira begini ya. Coba M30 ya. Nah, ya. Kalau kita bermain di time frame yang lebih kecil, situasi mencekam itu justru ketika nanti harga mampu menembus ini, atau kita tarik horizontal line ya. Nah, ini mungkin kesini nih. Sini mungkin situasinya jadi mencekam karena sekilas kita perhatikan justru harga cenderung. Nah, tapi lagi-lagi ada anggapan bahwasanya ada tren di setiap time frame. Nah, itu. Jadi kalau saya lebih suka bermain di H4 untuk bicara trennya. Nah, ini. Lihat waktu lagi, karena semakin melebar kemari ke kiri, chart itu akan semakin berbeda. Makanya itu lebih bergantung ke masing-masing kita ya. Saya lebih suka lebar begini. Jadi biar lapang. Nah, ini kondisinya seperti ini. Nah, saya bahkan mungkin akan melakukan entry jam 8 nanti malam. Ini jam berapa ya? Waktu server jam 15.45 ya. Nah, nanti mungkin di jam 16 saya mungkin akan entry lagi kalau harga masih berkutat di area ini. Kalau begitu, ada yang mungkin yang bertanya, kalau begitu spekulasi dong. Buat saya, yang namanya trading itu ya spekulasi. Cuman bagaimana kita menempatkan apa ya, kalau bahasanya manajemen resiko aja gitu loh. Contoh segini, tadi saya di awal di entry pertama saya itu kalau saya loss kehilangan sekitar ya akan jadinya resiko saya di 132. Nanti kalau saya menambah lagi dan saya tidak menggeser stop loss saya ke atas, tetap bertahan sini, tentu resiko juga akan bertambah. Saya nggak mau terlalu berpikir pusing soal nanti lossnya saya segini gitu. Itu mungkin salah satu kelemahan saya karena bagi mentor-mentor trading ini, teman-teman itu menganggap bahwasanya resiko yang baik itu adalah 1% dari total balance yang kita punya, atau ada yang mengatakan 2%, atau bahkan ada yang mengatakan 3%, atau yang mengatakan maksimal 10%. Kalau saya bukan penganut itu. Nah, dari penganut kata kalap tadi itu akhirnya itulah muncul kata kalap. Kita nggak peduli dengan berapa persen resiko yang harus kita ini. Gitu. Itu salah satu kelemahan cara trading saya. Sterlingnya cakep ya, up terus naik. Euro juga begitu ya, enggak, sempat breakout area tapi akhirnya terkoreksi ke bawah lagi. Salah satu indikator ini hanya menunjukkan bagaimana
Ada teknik perhitungan support dan resisten itu menggunakan teknik pivot. Kalau indikator ini banyak sekali beredar di forum dan versinya juga banyak. Jadi ada middle support, ada middle resisten, ada resisten. Dan salah satu keunikan teknik ini yang sempat saya baca itu mereka melihat open price, jadi harga pembukaan harga di hari itu. Siapa yang bangun? Kucing? Oh iya. Iya, itu aja nih nanti kucing. Kucing? Ada berapa kucingnya? Kalau kucingnya lewat kakeknya ikannya. Iya. Kakeknya ngangan itu ya itu ombak. Iya. Iya. Yuk. Awas hati-hati adik jatuh ya. Jadi kita lanjut. Pemahaman tentang pivot ini sederhana juga gitu. Yang saya baca dulu mereka melihat adalah open price daily, pembukaan harga pada harian, pada harian market. Jadi kebanyakan mereka menganggap bahwasanya ketika pembukaan harga di hari itu posisinya itu di atas pivot, akan ada asumsi atau akan ada analisa, kesimpulan analisa itu harga akan bergerak naik. Begitu juga sebaliknya, ketika pembukaan harga pasar itu berada di bawah pivot, nah itu ada kecenderungan harga akan bergerak turun. Seringnya begitu. Dan banyak rekomendasi itu biasanya harga akan naik dulu atau harga apa dulu, nah begitu melewati atas pivot bisa entry sesuai dengan analisa awal. Yang paling sering terjadi seperti itu kalau pivot. Ini banyak, kalau indikator ini banyak beredar di forum-forum forex. Ada beberapa broker yang memang menyediakan forum untuk diskusi para trader, bahkan ada yang ngasih gratisan kayaknya ya. Setiap kali kita post di forum itu kita dapat bayaran gitu kan, per bulannya nanti dikasih kita ini, ada juga begitu. Dulu, yang nggak dulu banget ya, dulu saya juga ikut di forum cari model gratisan gitu, cuman sekarang lagi malas, waktunya nggak ada karena memang lebih banyak kesibukan yang lain. Dulu biasanya setiap pagi sebelum pergi beraktivitas menyempatkan diri untuk posting, tapi sekarang udah nggak lagi. Ini hanya beberapa varian model analisa. Jadi kenapa ini saya juga pakai, saya kadang hanya melihat sekilas saja. Tapi seringnya indikator ini punya akurasi yang lumayan bagus. Tinggal bagaimana kita mengkombinasikannya dengan teknik kita. Contoh nih, kan harga dibuka di sedikit di atas pivot, naik, habis itu turun, nah di area pivot langsung naik. Nah di area resisten ada terkoreksi lagi. Nah, ketika naik, nah ini harga mendekati resisten 2, seperti jadi target-target pergerakan pemberhentian pergerakan harga gitu, pergerakan koreksi. Nah kalau ini di sini tadi, nah makanya kenapa ketika kita lari ke sini kan area ini, nah kan ini area pivot. Jadi ketika harga bergerak di ini mungkin akan jadi area horor nih bagi buat para buyer. Jadi kalau dikombinasikan dengan manual yang kita lebih suka menggunakan dengan horizontal line, dengan trend line, itu terkadang ada keserasian. Kadang-kadang seperti itu. Masih sekitar 7 menit ke depan untuk pindah candle di H1 ya. Di time frame 1 jam. Nah ini. Jadi ada kecenderungan seperti itu. Jadi makanya kenapa saya ini
sedikit memberanikan diri dengan mengambil posisi buy, karena ini saya menganggap bahwasanya, oh, secara analisa saya menganggap bahwasanya ini adalah harga yang sedang koreksi. Nah, kenapa open posisi di situ? Siapa tahu dapat posisi harga murah gitu kan. Kalau kita bayar itu kan begitu kan, cari harga murah, lalu beli. Ketika harga sudah mahal, berarti kita di posisi profit, baru dijual, di close gitu kan, close order. Masih menunggu. Kalau masih di kondisi kok gini nih, posisi dada masih santai-santai. Tapi kalau ketika di harga ternyata bergerak kencang ke bawah menembus areal ini, mungkin dak-diknya juga jadi beda gitu. Oh iya. Cara live di YouTube itu gimana ya? Kadang enak ya sebenarnya kalau kita bisa live ya. Dari jam 7 malam atau jam setengah 8 malam atau bahkan jam 8 malam sampai jam 10 gitu ya. Cuman kayaknya memang PC saya ini nggak support ya. Belum memadai untuk live streaming. Ini buat bikin video seperti ini aja kadang-kadang sampai 720p, nggak sampai ke HD 1080. Koneksi juga pas-pasan. Yuk naik yuk, plus $10 lah, plus $10 cabut kita gitu kan. Oh iya, terus soal mengenai bagaimana target profit di area ini, pakai take profit ini, nah itu juga kalau bagi saya nggak ada yang baku ya, harus begini, harus kesini. Saya nggak peduli, resiko saya sekarang di $132,5. Nanti ketika dapat $10 kok udah di close, nggak sesuai dengan resikonya. Kalau saya beranggapan sejauh itu masih untung, ya nggak ada salahnya gitu. Mau untung berapapun resikonya juga nggak masalah. Karena ternyata di luar sana di bisnis sektor yang lain pun juga begitu. Ada yang modalnya sampai 60M hanya berharap untung 3M gitu kan. Secara persentase juga berapa cuman gitu kan. Walaupun potensi ruginya juga besar kan, berarti kan. Jadi sama aja gitu. Kalau buat saya sama aja. Jadi berapapun keuntungannya itu nggak harus dengan tingkat yang kita risikokan sekian. Kenapa ketika hanya untung sekian kok udah kabur dari market? Ya, namanya profit tetap aja jadi duit gitu kan. Kalau profit itu kan duit, ya udah kabur aja gitu. Tanpa harus perlu berhitung. Ini sayang cuman segini. Yuk 6 5 7 9 12. Kayaknya masih naik nih. Mudah-mudahan beneran hanya koreksi. Kayaknya 15 dapat ini ya. Kayaknya udah bisa kabur kalau kayak gini nih. Ini ada alert 13,85 tambah 6 ya, sekitar 20 lah ya. Kita tengok ya.
Nah iya, 13,85, 6,75. Ya udah cukup. Anggap saja cukup. Nah, jadi begini, pola-polanya seperti ini. Trading yang saya anut itu ya seperti ini, simple gini aja. Saya lebih suka dengan mengidentifikasi tren, ketika pergerakan harga seperti apa, tuh, udah selesai. Nah, jadi kira-kira begitu. Keluar dari market ya udah. Nah, jadi sejauh ini tren sepertinya masih terjaga. Kalau yang lain masih. Nah, kenapa gold ini cukup menyenangkan? Karena yang pergerakan harganya liar. Menyenangkan. Padahal kalau dengan kondisi body yang seperti ini biasanya ada kecenderungan dia masih cenderung akan kuat naik nih ya. Semakin panjang body kan itu semakin menunjukkan dominasi volume transaksi ya. Kalau up nih ya berarti dominasi buyer lagi kuat-kuatnya karena panjang gitu kan. Jadi pergerakan harganya cepat. Ini juga begitu, tadi kan sempat turun dan turun lumayan jauh. Nah, saya hanya bicara soal tren aja kan. Nah, gerakannya lumayan enak. Oke. Jadi cukup segini dulu, kita di lain waktu kita update lagi. Terima kasih, selamat malam.